Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di pembelajaran matematika. Video kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, seperti apa pembahasan tentang himpunan? Kita akan bahas bersama ya. Tapi sebelumnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini pembahasan pertama tentang himpunan. Perhatikan di layar ada gambar peta Kalimantan, ya. Coba kamu sebutkan anggota kelompok kota atau kabupaten yang ada di Pulau Kalimantan. Yang kedua, coba kamu sebutkan anggota atau kelompok kota yang merupakan ibu kota provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, ini ya, provinsi yang noktahnya berwarna merah. Kalau yang kota yang noktah-noktahnya kecil-kecil ini berwarna hitam. Oke, kita lanjut. Kelompok kota yang merupakan ibu kota provinsi di Pulau Kalimantan adalah termasuk himpunan yang tadi Ibu sebutkan bernoktah merah. Ada Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor. Ya. Nah, anggota kelompok kota atau kabupaten di Pulau Kalimantan dapat ditentukan dengan tepat. Begitu juga dengan anggota dari ibu kota provinsi. Maka kedua kelompok tersebut kita sebut sebagai himpunan. Dapatkah kamu menyebut anggota kelompok kota dari kelompok kota atau kabupaten yang ramai di Pulau Kalimantan? Ya, yang ramai di Pulau Kalimantan. Bisa saja Ibu menyebutkan yang ramai di Pulau Kalimantan itu adalah Banjarmasin. Ada pula yang menyebutkan kota yang ramai di Pulau Kalimantan itu Balikpapan, Samarinda, atau bahkan Sampit, Kapuas, Pangkalan Bun, ya. Nah, jadi untuk kriteria ramai ini masing-masing orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Jadi kriteria ramai ini tidak jelas seperti apa yang disebut kota atau kabupaten yang ramai. Ya. Jadi, untuk kelompok kota atau kabupaten yang ramai ini kita eh, kita sebut sebagai bukan himpunan atau bukan termasuk himpunan. Karena untuk kota atau kabupaten yang ramai itu tidak jelas keanggotaannya. Kota atau kabupaten yang ramai itu seperti apa? Masing-masing orang punya pendapat yang berbeda atau kriteria yang berbeda tentang kota atau kabupaten yang ramai. Nah, ini ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang bukan termasuk himpunan. Ini contoh yang himpunan adalah kelompok kendaraan beroda 4, kelompok buku matematika dan sains, kelompok hewan bertelur, ya. Jadi kalau Ibu bilang kelompok hewan bertelur itu, tentu kalian sudah ada pikiran bahwa contoh hewan bertelur itu adalah ayam, itik, ya. Kalau Ibu sebutkan sapi, apakah sapi itu termasuk dalam anggota kelompok hewan bertelur? Kalian pasti bisa menyebutkan bahwa sapi itu bukan kelompok dari anggota hewan bertelur, ya. Jadi itu, ya, kalau hewan bertelur itu termasuk yang himpunan. Jadi di sini syarat keanggotaannya sangat jelas bahwa yang bertelur itu adalah himpunan atau kelompok dari hewan bertelur. Nah, yang bukan himpunan contohnya di sini adalah kelompok mobil bagus. Nah, ini ya, untuk mobil bagus tidak jelas syarat keanggotaan yang mobil bagus itu seperti apa. Ada yang bilang mobil bagus itu yang Lamborghini, Bu, yang itu, Bu, Strada, Bu. Ada juga yang bilang Yaris, Bu. Ada juga yang bilang Honda Jazz, Bu, ya, macam-macam ya. Jadi kelompok mobil bagus ini tidak jelas syarat keanggotaannya. Begitu juga dengan buku yang menarik untuk dibaca, ya. Masing-masing punya buku yang menarik untuk dibaca. Belum tentu yang menurut Ibu buku ini menarik kalian anggap menarik juga, ya. Ibu suka misalnya baca buku resep, kalian belum tentu juga suka membaca buku resep, ya. Begitu juga dengan kelompok hewan bertelur. Jadi tiga contoh ini adalah contoh yang bukan termasuk dari anggota, bukan termasuk himpunan. Nah, ini penjelasannya. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas, ya. Sudah Ibu contohkan contohnya ini tadi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang anggota himpunan. Jadi anggota himpunan itu suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital, ya. Huruf kapital atau huruf besar. Nah,
Anggota himpunan dilambangkan dengan ini elemen, kayak mirip huruf E. Bacanya elemen, itu namanya anggota himpunan. Kalau yang bukan anggota ini lambangnya ya. Jika A, ini contohnya, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4, berarti mobil itu anggota himpunan A, truk anggota himpunan A, bus juga anggota himpunan A, tetapi sepeda bukan anggota himpunan A. Contoh kedua, jika T adalah himpunan alat tulis, maka buku merupakan anggota dari himpunan T, tetapi pisau bukan anggota dari himpunan T, karena pisau bukan alat tulis. Nah, menyatakan himpunan, untuk menyatakan himpunan ada 3 cara ya. Yang pertama, dengan mendaftar anggotanya atau metode tabulasi. Nah, ini contohnya misalnya himpunan B itu adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5 ya. Seperti kita tahu, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka kalau kurang dari 5, kita menuliskannya adalah seperti ini ya. Ini dengan metode tabulasi atau mendaftar anggotanya. B sama dengan dalam kurung ya. Ini di dalam kurung kurawal, ini namanya kurung kurawal. Kita menuliskan anggota dari himpunan B tadi, bilangan cacah kurang dari 5 ya. Masing-masing anggota himpunan kita batasi dengan tanda koma ya. Jadi anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 karena kurang dari 5 ini ya. Yang kedua, dengan menyatakan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Nah, jadi cara menuliskannya seperti ini ya. Anggota himpunan dinyatakan dengan variabel diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaan ini ya. Jadi B sama dengan kurung kurawal X. X ini adalah anggota himpunannya tadi 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada garis tegak, X kurang dari 5 ya. Ini syarat keanggotaannya. Kemudian X itu adalah bilangan cacah. Ini cara membacanya. B adalah himpunan X sehingga X kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Yang ketiga adalah dengan cara menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi ya. Ini sangat mudah yang ini ya. Tinggal menuliskan saja. Ini contohnya, B sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5 ya. Ini dengan kata-kata. Jadi itu ada 3 ya cara menyatakan himpunan. Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan berhingga, tak berhingga, dan himpunan kosong. Ini Bu kasih contoh. B anggotanya 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 23. Ini adalah contoh himpunan bilangan ganjil ya, dari 1 sampai 23. Maka banyak anggota himpunan B ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, banyak anggota himpunan B itu kita tulis NB, itu 12. Nah, ini namanya adalah himpunan berhingga ya. Kenapa himpunan berhingga? Karena anggotanya bisa kita hitung. Nah, ini kalau kita mau singkat, ini kan tadi panjang, kita singkat bisa B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 3, 5, kemudian di sini ada titik 3, baru di sini batas atasnya yaitu 23 ya. Ini contoh himpunan berhingga. Contoh himpunan yang tak berhingga ini yang ini, C sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya ini anggotanya berarti akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berakhir ya. Mau ditulis 1 miliar sekian-sekian juga boleh ya, karena ini tidak ada batasannya. Ini sampai di mana batasan anggotanya tidak disebutkan ya. Jadi ini adalah contoh himpunan tak berhingga. Kemudian yang C, contohnya X adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Kalau kita perhatikan, ini yang bisa dibagi 2, yang habis dibagi 2 tidak ada ya. Kalau kita bagi 2 nanti hasilnya adalah desimal atau pecahan ya. Maka himpunan X ini kita sebut sebagai himpunan kosong karena tidak ada anggota yang habis dibagi 2. Nah, ini juga lambang dari himpunan kosong. Ini penjelasannya. Jadi himpunan berhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya bisa dihitung. Yang tak berhingga itu jumlah yang anggotanya tak berhingga. Yang kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota atau dinotasikan dengan ini, himpunan kosong ya. Selanjutnya adalah himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan. Nah, ini adalah yang namanya diagram Venn ya. S ini adalah lambang himpunan semesta. Yang segi 4 ini adalah wilayah dari himpunan semesta, sedangkan yang bulat ini adalah wilayah dari himpunan A ya.
Pada diagram Venn yang ini terlihat kurva A itu menyatakan himpunan A, kemudian kurva S ini menyatakan himpunan semesta atau dilambangkan dengan S. Yang A ini anggotanya adalah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor. Sedangkan untuk anggota S itu adalah semua yang ada di dalam persegi panjang ini. Berarti anggota S itu adalah Pontianak, Tarakan, Palangkaraya, Bontang, Banjarmasin, Samarinda, Banjarbaru, Tanjung Selor, dan Singkawang. Itu yang namanya himpunan semesta. Nah, ini penjelasannya. Himpunan semesta atau himpunan semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Biasanya dilambangkan dengan S. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan juga bahwa himpunan S itu adalah lambang dari S itu adalah lambang dari himpunan semesta. Gambarnya wilayahnya dalam bentuk persegi panjang. Di sudut kirinya tadi ada S ya. Kemudian anggota S itu dituliskan dengan nokta ini titik-titik yang tebal itu ya. Kemudian himpunan di dalam S, misalnya di himpunan A itu biasanya digambarkan dengan kurva tertutup. Kemudian di dalam kurva tertutup ada anggota-anggota dari himpunan A. Selanjutnya adalah komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari himpunan semesta yang bukan anggota A. Ini ya. Jadi yang anggota himpunan S tapi dia bukan anggota himpunan A, maka itu disebut komplement A. Ini lambangnya A pangkat C atau A tanda petik di atas ya. Nah, jadi yang komplement himpunan A itu adalah semua anggota S tapi dia bukan anggota A, berarti yang ini ya. Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Selanjutnya himpunan bagian dan himpunan kuasa. Di sini ada dua tabel aja ini sebetulnya ya. Nah, ini himpunan A, perhatikan himpunan A dan B. Apakah himpunan A menjadi anggota himpunan B? Jawabannya tidak ya, karena ini 5-nya nggak ada masuk ini. Kemudian apakah B termasuk dalam termasuk anggota himpunan A? Jawabannya juga tidak ya, karena 4-nya nggak ada di A ya. Nah, kalau yang B dengan C, coba perhatikan B dengan C. Apakah himpunan B menjadi anggota himpunan C? Jawabannya iya ya. Semua anggota himpunan B ada di dalam himpunan C. Berarti himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari C. Kalau kita balik, apakah anggota himpunan C menjadi anggota himpunan B? Jawabannya tidak ya, karena sini nggak ada 5 ya. Berarti himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari B. Penjelasannya ya, jadi lambang dari himpunan bagian itu adalah ini. A himpunan bagian dari B, A subset dari B ya. Kalau bukan himpunan bagian, ini lambangnya ini, tinggal dikasih garis miring di tengahnya ya. Selanjutnya himpunan bagian dan himpunan kuasa. Tadi himpunan bagian sudah, sekarang himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa itu lambangnya adalah NPA. Jika NA itu sama dengan P, maka NPA-nya 2 pangkat NA atau 2 pangkat P. Ini contohnya, A-nya anggotanya 1 dan 2, 1,2. Jadi NA-nya ada 2, ya 1, 2, ada 2. Nah, himpunan bagiannya itu adalah himpunan kosong 1, 2, 1,2. Jadi himpunan kosong ini selalu menjadi anggota dari setiap himpunan. Kemudian himpunan kuasanya juga sama seperti himpunan bagian. Nah, menghitung NPA-nya itu tinggal 2 pangkat NA. NA-nya tadi 2. Ya. Ini kalau 2-nya memang sudah rumusnya ya. Jadi tinggal 2 pangkat 2. Jadi NPA-nya adalah 4. Oke. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa di-chat di kolom komentar. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian, selalu jaga kesehatan, tetap belajar dengan penuh semangat. Sampai ketemu lagi pada video yang lain. Terima kasih.